Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum komputer grafik dan animasi. Nah, pada minggu ini kita masuk pada bab 10, yaitu tentang animasi objek dan karakter. Nah, tujuan dari praktikumnya itu sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat membuat animasi objek dalam Blender. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat animasi karakter organik pada Blender. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan rendering animasi menjadi sebuah video menggunakan Blender. Jadi pada bab ini nanti kita akan menganimasikan objek dan sebuah karakter. Dan selanjutnya kita juga akan melakukan rendering animasinya menjadi sebuah video. Oke, langsung saja kita masuk pada kegiatan 1, yaitu animasi objek. Nah, untuk langkah pertama yaitu buka Blender dan hapus objek box default yang muncul di layar Blender dengan cara tekan X dan delete. Oke, kita buka Blendernya terlebih dahulu. Nah, pada Blender di sini tampilan defaultnya itu ada sebuah cube atau sebuah kotak ini. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu dengan cara tekan X pada keyboard, kemudian kita delete. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu tambahkan sebuah objek teapot atau teko. Nah, secara default Blender itu tidak dapat menambahkan sebuah teapot secara langsung karena teapot tersebut merupakan objek add-ons ekstra. Nah, untuk itu aktifkan terlebih dahulu add-on ekstra dengan cara pilih file, menu file, kemudian pilih user preference, kemudian pilih tab add-ons, kemudian pilih extra objects. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita pilih menu file ini, kemudian cari bagian user preference. Nah, di sini kita pilih bagian add mesh. Nah, di sini jika yang belum tercentang itu dicentang terlebih dahulu bagian add mesh extra object ini dicentang. Jika sudah, langkah berikutnya yaitu dengan demikian objek teapot bisa ditambahkan dengan cara Shift A, kemudian pilih mesh, kemudian extra, kemudian teapot. Nah, tadi kan kita sudah mencentangnya, jadi kita sudah bisa menggunakan objek tersebut. Apabila kita tidak mencentangnya, nah objek teapot ini tidak ada di dalam Blender ini. Untuk menambahkan objek teapot tersebut, kita klik Shift A, kemudian pilih mesh, kemudian pilih bagian bawah yaitu extra, kita pilih teapot. Nah, ini kita pilih. Oke. Nah, di sini akan muncul sebuah teapot atau teko. Jika sudah, langkah berikutnya yaitu tampilkan view dari depan atau front dengan cara tekan numpad 1, kemudian geser teapot ke sebelah kiri karena teapot akan digerakkan melompat dari kiri ke kanan searah sumbu X. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini posisi teapotnya itu di tengah-tengah ya. Nah, di sini nanti kita akan menggerakkan teapotnya itu seolah-olah bergerak dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita atur dulu view-nya supaya terlihat lebih jelas lagi. Kita atur view-nya dari depan dengan cara klik view, kemudian front, atau bisa juga dengan cara tekan numpad 1. Oke, di sini tampilannya dari front ya, atau dari depan. Kemudian langkah berikutnya, perbesar bagian timeline atau bagian bawah dan zoom dengan cara scroll ke atas sehingga nomor keyframe di timeline itu terlihat lebih jelas. Oke. Kita perbesar untuk timelinenya. Jadi di dalam Blender itu timelinenya itu ada di sebelah sini. Nah, timeline ini gunanya untuk apa? Timeline ini digunakan untuk menganimasikan objeknya. Misalnya kita akan menggerakkan objek dari sini ke sini. Nah, jadi kita aturnya tuh menggunakan ini. Kita ingin memperbesar objeknya. Nah, kita aturnya di bagian ini, di bagian timelinenya. Kemudian berikutnya adalah pastikan bahwa garis tem kursor itu berwarna hijau pada keyframe angka 1.
Lalu buka properties, tekan N dan perhatikan bagian transform location sumbu X, klik kanan, kemudian ini langsung saja kita praktekkan saja. Nah, pastikan di bagian timeline ini keyframe 1 sebelah sini, ini 1. Kalau kita zoom, nah ini tuh 1, ini 0. Nah, yang hijau ini 1, ini berwarna hijau. Nah, kita akan menggerakkan teapot ini dari kiri ke kanan. Nah, kita atur terlebih dahulu posisi awal dari teapot ini. Kita atur posisinya di sebelah kiri, jadi tinggal kita geser saja. Kemudian kita kunci letak awal dari teapot ini. Caranya yaitu tekan N. Nah, tadi kan yang berubah itu adalah lokasinya, yaitu di sumbu X-nya ya, karena kita tadi kan mengubah di sumbu X ini. Nah, itu perhatikan location-nya itu kan berubah. Nah, kita atur letaknya tuh di sini, kemudian kita kunci pada timeline 1, keyframe 1. Caranya yaitu dengan cara tadi kan yang berubah adalah X-nya, maka kita kunci untuk bagian ininya. Caranya tinggal pilih insert single keyframe. Nah, kita sudah mengunci untuk timeline 1, itu posisi awalnya yaitu berada di sini. Nah, kita akan menggerakkannya itu ke kanan, berarti kita gesernya ke kanan. Nah, kita geser ke kanan itu misalkan pada keyframe 20. Kita letakkan dulu ini di keyframe 20, kemudian baru kita kunci. Sebelum kita kunci, kita atur terlebih dahulu di mana letak teapot yang akan kita lakukan pergeseran, misalkan di sini. Nah, kita kunci terlebih dahulu untuk location-nya, yaitu adalah di sumbu X. Kita kunci. Oke, kalau sudah kuning seperti ini berarti dia sudah terkunci. Tadi posisi awalnya di sini, nah dia akan bisa berubah ke kanan. Jadi seolah-olah teapot ini bergerak ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal atur saja bagian location-nya. Kalau ingin mengubah posisinya, tinggal dikunci bagian location-nya ini. Kemudian langkah berikutnya di sini adalah ini sudah. Kemudian karena teapot akan melompat ke atas arah sumbu Z, tekan tombol play untuk melihat pergerakan teapot dari kini. Ini sudah. Nah, kemudian ini kita buat seolah-olah melompat. Nah, pada timeline berada di tengah-tengah antara posisi awal dan posisi akhir. Nah, di sini posisi awalnya 0, posisi akhirnya adalah posisi awalnya adalah 1 dan posisi akhirnya ada 20, tengah-tengahnya adalah 10. Nah, kita buat seolah-olah teapot ini itu melompat. Nah, caranya yaitu kita tinggal angkat saja. Sebelum kita angkat, kita kunci terlebih dahulu untuk posisi awal dari sumbu Z, karena kita akan lompatkan ke atas. Jadi kita kunci terlebih dahulu bagian sumbu Z itu, di klik insert single keyframe. Kemudian pada titik 10 ini, nah ini kita gerakan ke atas karena kita pengen teapot ini seolah-olah bergerak ke atas. Jadi kita gerakan saja ke atas. Nah, di sini yang berubah tadi adalah sumbu Z. Kita kunci sumbu Z. Nah, kalau kayak gini dia bisa melompat. Nah, bisa melompat ke atas. Nah, tapi kalau di sini masih datar, nah dia nggak ikut turun. Nah, gimana caranya biar turun? Caranya biar turun yaitu kita atur kembali posisi awalnya. Kita turunkan. Berarti kita turunkan. Nah, posisi Z-nya gini. Oke, kita jangan lupa untuk dikunci. Jadi ketika kita ingin menggeser, jangan lupa dikunci dan diatur bagian timeline-nya ini. Nah, kalau
sudah kita atur, dia akan seolah-olah melompat dari atas ke bawah dan bergeser dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian tekan tombol play, seolah-olah kan melompat. Kita coba play. Cara playnya yaitu tinggal klik saja ini. Nah, dia akan seolah-olah melompat dari kiri ke kanan. Nah, itu. Kemudian perhatikan bahwa cara tripod melompat dianggap masih terlalu lambat. Dan cara untuk membuat terlihat lebih cepat tentu saja adalah mengatur jarak antara keyframe agar menjadi lebih pendek. Nah, untuk mengaturnya itu kita atur bagian menggunakan dropshift. Nah, caranya yaitu kita atur dropshiftnya. Nah, ini di sini kan awalnya tadi 0 sampai 20 ya, namun ternyata ini sangat lambat sekali. Nah, bisa dilihat ini lambat. Nah, gimana caranya untuk mempercepat? Nah, itu kita atur untuk posisi ininya, posisi dari keyframe-nya. Nah, caranya itu di bagian dropshift. Nah, ini kemudian ini kita geser, jadi klik kanan saja bagian titiknya ini, kemudian tekan G pada keyboard. Nah, kita geser ke, nah itu yang timeline akan berubah juga. Kita geser ke sini 5 misalkan, kemudian pada titik ini juga kita geser. Nah, setelah itu, nah di sini timelinenya itu akan berubah. Tadi awalnya itu sampai 20 ya, terus kita geser ke sini. Jadi otomatis akan berubah. Kita coba lihat bagian ininya apakah dia lebih cepat. Nah, dia akan otomatis lebih cepat. Nah, jadi ketika teman-teman ingin, setelah misalkan nih teman-teman sudah mengatur pada keyframe 30 dan keyframe 50 misalkan, namun ternyata kok kelambatan. Nah, itu bisa digeser itu dengan menggunakan dropshift ini tadi. Oke. Selanjutnya adalah ini sudah untuk membuat tripod jatuh seolah overlapping atau gerakan sisa, buat single keyframe lagi pada sumbu X di titik 14 misalnya. Nah, di sini kan tekonya itu bergeraknya itu langsung diam ya. Nah, ini dia cuman diam. Setelah melompat dia cuma diam. Nah, gimana caranya biar dia itu ada gerakan overlappingnya atau gerakan sisanya? Kita tinggal atur saja bagian lokasinya, yaitu misalkan pada keyframe 14 misalkan pada ini. Nah, untuk melihat ini keyframe berapa itu bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita geser lagi, yaitu ke arah sumbu X-nya. Kita geser sedikit saja. Jangan lupa untuk dikunci. Oke, kita coba. Kita lihat pergeserannya cuman sedikit ya. Kita geser lagi sedikit. Nah, kita replace. Nah, dia setelah melompat itu tidak diam, namun dia bergerak ke kanan. Nah, jika dirasa kurang bisa ditambahin lagi gerakannya. Nah, ini pergeseran dari overlappingnya tadi. Jadi setelah dia melompat, dia masih ada gerakan sisanya atau overlappingnya. Oke, selanjutnya, nah di sini secara default durasi keyframe timeline pada Blender itu berjumlah 250. Nah, untuk memotongnya agar sesuai dengan keinginan, yaitu dengan cara tekan E. Oke, misalnya pada keyframe 22. Oke. Nah, di sini itu secara default Blender itu keyframe-nya itu ada 250. Nah, ini kalau kita play
itu akan, nah ini kan ada yang tidak diinginkan ya, jadi ini ketika kita nge-render kita tidak mengaturnya, maka ini juga akan ikut render. Nah, gimana cara memotongnya agar sesuai dengan gerakan dari keyframe yang sudah kita atur? Di sini kita sudah mengatur antara 1 sampai ini ya, sampai 20 ini, 20 atau 22 sesuai dengan modul. Kita bisa memotongnya yaitu dengan cara tekan E pada keyboard, tekan E. Oke. Nah, dia otomatis langsung akan terpotong. Nah, seperti ini. Kita zoom saja biar terlihat lebih jelas. Nah, ketika sudah dipotong tidak ada keyframe yang tidak dipakai lagi ya. Jadi cukup di bagian animasinya saja, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu untuk membuat animasi lebih bagus, gunakan animasi scale, yaitu perubahan bentuk dari ukuran aslinya, yaitu mengecil, membesar, memendek, memanjang. Caranya hampir sama dengan saat melakukan translasi. Bedanya yaitu keyframe dikunci adalah bagian scale, bukan location pada bagian awal. Nah, di sini terlihat tipotnya itu masih datar-datar aja, jadi dia masih ya tidak ada perubahan bentuk ya. Nah, caranya gimana biar terlihat lebih nyata lagi tipotnya? Itu kita bisa memperkecil kemudian memperbesarnya. Nah, caranya yaitu ini kita kecilkan dulu saja. Nah, tadi kan kita tuh mengubah posisi ya, posisi itu berarti location. Nah, sedangkan ini kita mau memperkecil dan memperbesar, berarti di bagian scale. Kita atur bagian scale-nya dari kecil ke besar. Jadi dimulai dari awal yaitu keyframe 1, itu kita kecilkan dulu. Kecilkan ini, bentar saya zoom dulu. Kita kecilkan misalkan segini. Nah, bagian scale-nya itu akan berubah. Begini kita kunci. Oke. Nah, setelah itu pada akhirnya juga kita kunci. Di sini sebelum dikunci kita perbesar terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita kunci. Oke. Kita play coba. Nah, dia dari mengecil ke membesar. Jadi seolah-olah dia terlihat lebih nyata lagi. Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah untuk melakukan rendering jadi sebuah video perlu pengaturan format dan lokasi penyimpanan hasil render. Perhatikan editor properties menu bagian sebelah kanan, pastikan sudah memiliki objek data bertipe render. Oke. Jika dirasa sudah, ini kita lihat terlebih dahulu kameranya. Oh, ternyata kurang ke atas ini. Kita atur terlebih dahulu untuk kameranya. Oke, jika dirasa kameranya sudah pas, kita render. Caranya yaitu masuk bagian rendering yang ini, icon kamera ini kita atur terlebih dahulu untuk outputnya itu dengan cara klik render. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, bagian output ini kita atur terlebih dahulu di mana letak yang kita inginkan dengan cara klik bagian ini. Nah, setelah itu pada bagian ini kita jangan lupa ubah formatnya itu H.264. Nah, setelah itu baru kita render dengan cara klik animasi. Kita tunggu hingga proses renderingnya selesai.
Oke, jika sudah kita bisa cek. Nah, hasilnya ialah seperti ini. Jadi seolah-olah dia bergerak ya. Kemudian dia juga berubah dari mengecil ke membesar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau misalkan durasinya dirasa kecepatan atau kelambatan, itu kita bisa mengaturnya di bagian timeline tadi. Nah, untuk mengaturnya yaitu di bagian dropsheet tadi ya. Oke, mungkin untuk kegiatan satu seperti ini, jangan lupa untuk di screenshot dan dikumpulkan sebagai laporan sementara. Kita lanjut ke kegiatan kedua. Terima kasih.